Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Back with me, Leo Morrison 9. Dan hari ini gue mau bahas sebuah bass yang sempat viral gitu ya. Sempat viral beberapa tahun lalu. Apa itu? Langsung aja. Ini dia. PV Cyrus. Ya, kenapa particular this bass gitu ya, this particular bass mau gue bahas. Karena jujur ini si PV, gue nggak heran sih kenapa dia sempat viral. Bahkan sampai sekarang juga sebenarnya masih sold after gitu ya, masih banyak yang cari. Dan gue lihat harganya juga cukup stabil gitu ya untuk di pasaran marketplace untuk bass second maupun barunya gitu ya. Oke, kita mau kupas gitu ya, kenapa bass ini bisa se viral itu gitu ya. Oke, so pertama kita perhatikan baik-baik mulai dari bentuk bassnya itu sendiri gitu ya. Teman-teman lihat, ini headstocknya udah sorry, gua mah belum gua mute. Ya, oke. Lihat dari headstocknya, ini udah carbon lux, oke, dengan gold hardware. Dan hardwarenya bukan sembarang hardware teman-teman. Ya, seperti dugaan kalian, ini yang buat yang belum tahu, ini adalah Gotoh hardware. Ya, dan Gotoh ini adalah salah satu merek kenamaan terkenal ya, brand Jepang yang memang selalu bagus banget kualitas hardware-nya. Jadi bass ini bawaan pabriknya udah pakai Gotoh. Kecuali yang ini ya, ini dia tuner pasang, misalnya upgrade sendiri ya. Ini buat drop tuningnya. Tapi aslinya nggak pakai ginian, aslinya cuma tuner biasa, tapi udah Gotoh men. Ya, udah Gotoh hardware. Oke, itu satu. Yang kedua adalah teman-teman lihat konstruksinya. Yes, ini adalah neck through ya. Biasanya bass yang neck through begini konstruksinya ini juga lebih biasa sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena memang konstruksi neck through gini ini spesial teman-teman. Ngukurnya harus presisi karena kalau enggak ya lu nggak bisa ceperin atau tinggiin gitu segala macam. Kalau bass bolt on kan yang sambungan neck sama body bisa dipisah, itu kan kalau misalnya ternyata bassnya nggak bisa ceper nih, lu bisa shimming gitu ya, dikasih tatakan lagi supaya lebih tinggi atau gimana. Ini nggak bisa. Jadi konstruksi ini harus presisi banget gitu ya, ngukur segala macam. Sih ya, dan ini dia punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piece ya, 7 piece untuk neck through-nya ya. Ini adalah ya maple dengan bentar, gua kalau nggak salah ya, ini walnut. Oke, walnut dengan maple ya. Terus kita lihat, ini finishingnya juga kebetulan ini adalah yang walnut. Lu lihat grainnya ya, grainnya cakep banget. Jadi ini ada 4 tipe, ada yang tiger eye, itu yang kayak flame maple di clear orange gitu. Ada yang bubinga, oke, terus ada yang ini walnut, dan satu lagi adalah red oak. Red oak tuh yang kayak maple, lebih 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 colornya lebih light gitu ya, lebih kuning, lebih kayu kuning gitu. Oke, terus berikutnya yang kita mau bahas adalah dia udah aktif teman-teman ya, 3 band preamp. Oke, ada bass mid treble, volume dan blend, pickup depan belakang. Pickupnya sendiri juga gue demen banget. Pickupnya ini dia bentuknya kayak double jazz gitu ya, jadi jazz single coil tapi dempet double jazz gitu. Jadi kayak dan dia humbucker. Terus nama pickupnya ini adalah VFL. Ya, jadi VFL ini adalah pickup yang develop bawaan dari si PV-nya itu sendiri. Oke, terus juga ini bridge-nya model-model kayak hipshot, udah gold hardware juga, walaupun dia bukan hipshot ya, cuman modelnya mirip hipshot gue bilang. Ya, dan spacingnya ini 19 standar ya. Kebetulan yang 5 senar itu spacingnya lebih lebih tight kayak modelan Chord A5B5, jadi sekitar 17,5 mili kalau nggak salah yang 5 senar ya. Tapi ini 19 normal aja kayak gitu. Dan dia punya scale, ini juga salah satu yang langka teman-teman. 4 senar tapi scale-nya 35 inch gitu ya. Kalau teman-teman pernah coba cari gitu ya, ada nggak bass 4 senar yang scale-nya 35 inch? Kebanyakan 34. Kalaupun ada tapi jarang. Ini salah satunya. 4 senar tapi neck-nya 35 inch gitu ya. Jadi ini bass banyak banget fitur yang menurut gua spesial gitu ya. Dan setiap pembelian PV kayak gini itu yang gue tahu itu akan came up dengan hard case gitu ya. Jadi udah dapet, pas beli udah dapet hard case juga gitu ya. Kebetulan ini bukan bass gua, ini bass teman gua Marwan. Ya, jadi gua dipinjemin ini hanya untuk review gitu, dan dia juga bilang memang pas dia beli ini juga dia dapat hard case-nya gitu ya. Jadi itu fitur-fitur spesial dari bass ini ya. Udah neck through. By the way, ini finishingnya raw gitu ya, kayak unfinished. Jadi halus banget. Kayak satin gitu lah, halus, bukan glossy ya teman-teman ya. Kalau ini teman-teman lihat di video juga mungkin gue yakin kelihatan ini bukan oil finish atau gimana, yang dia kayak raw gitu sih, tapi gue suka banget, ini halus banget. Necknya juga ini C profile thin ya, jadi di sininya di pangkal neck ini agak membulat, makin kesini makin landai gitu ya. Jadi necknya nyaman ya, kecil nyaman. Terus dia punya dia suka, gue juga suka clean ya, clean looks necknya. Lihat, nggak ada inlay apapun, dia cuma ada inlay di fret ke-12 huruf C ya, Cyrus. Oke, logonya Cyrus. Terus fitur spesial lainnya apa? Dia punya plate nih ya, plate di headstock belakangnya ini ya, ini dari karbon.
Dan menurut PV ya, ini adalah salah satu research and development mereka yang bakal ngebantu sustain dari bass ini gitu. Jadi ini berhubungan dengan kalau misalnya di bridge itu ada high mass bridge gitu ya. Nah, ini konsep mereka yang mereka pakai juga kayak gitu. Jadi mereka ini plate ini dipercaya oleh PV menyalurkan getaran lebih ke area yang lebih luas sehingga akan membantu sustain gitu, memperpanjang sustain. Padahal bass ini udah neck through men. Dan neck through itu kita tahu have a better sustain ya. Sustain lebih baik daripada bass bolt on maupun set neck gitu ya. Ini udah neck through. Ditambah lagi tadi ya plate dari belakang headstocknya carbon plate ini. Jadi PV kayak merancang bass ini bener-bener mau punya sustain yang ekstra. Seberapa ekstra kita cobain ya. Kebetulan ini udah gue colok. Ya, ini saat ini gue masuk ke ampli gue di Nux PA50 dan ini rekamnya dari mikrofon handphone, gue nggak pakai sound card ya. Jadi apa yang kalian dengar ini adalah raw dari amplinya. Kita denger aja langsung ya. Ini gue nyalain volumenya dan kita cobain sustainnya seberapa panjang. Masih gue nggak tahu masih kedengeran apa enggak, tapi di gue masih. Terus masih. Loh, ada suara ketok-ketok. Tapi ini masih oke ya. Ya, kurang lebih gitu tuh, berapa detik tuh, gue gak hitungin ya. Tapi at least menurut gue itu sustain yang panjang men gitu. Dan attack-nya juga bagus gitu ya. Ini dengan kondisi EQ-nya ini flat semua ya. Kalau misalnya sekarang kita cobain ya. Ini cobain tone-nya. Ini pick up pen-nya, dua-duanya nyala ya. Jadi blend-nya tengah. Oke, terus gue kasih mid scoop. Jadi bass-nya gue boost, treble gue boost. Oke, tapi mid-nya ini gue tetap gue cut off semuanya ya. Jadi mid gue cut dan tone-nya kayak gini. Oke, sekarang mid-nya gue boost tengah. Tetap bass sama treble full. Jadi yang gue suka, jadi gue udah beberapa hari cobain bass ini noodling around gitu ya, dan yang gue notice adalah bass ini clarity bagus banget men. Ya, clarity-nya enak banget sih buat selera gue ya gitu. Jadi dan ini bobotnya termasuk salah satu bass yang ringan menurut gue ya. Ini sengaja gue pakai, lihat ya, ini strap baru dari Cargoland nih yang kemarin gue dapet giveaway, dan ini strapnya kecil gitu ya. Dan ini bass karena ringan, jadi gue nggak masalah dengan pakein strap yang sebenarnya tergolong kecil gitu, karena strap bass gue rata-rata gede men. Rata-rata size-nya seginian ya, sekitar 9, 9,5, 10. Ini 8,5 enormous paling kecil ya. Terus ada yang amumu nih 10, ini lebar banget sih gitu ya. Rata-rata strap gue lebar-lebar, bahkan enormous custom gue pun ini lebarnya 9 gitu ya. Nah, ini Cargoland ini strapnya kecil banget, paling cuma 5 atau 6 cm deh gitu. Tapi ini tetap nyaman karena memang bass ini sangat amat ringan saudara-saudara gitu ya. So ini kalau kita pakai pickup belakang doang, EQ gue flat. Drop deh, dropnya lagi. Ya, so mungkin itu aja ya yang bisa gue ceritain ke teman-teman, impresi gue terhadap bass ini. Again, bukan satu hal yang mengherankan karena gue pribadi susah nyari minusnya dari bass ini, jujur ya teman-teman. Maksudnya kayak dengan harga under 10 juta ya, gue nggak tahu pasaran sekarang 7-8 jutaan gitu ya, tapi kalian udah dapat bass neck through yang konstruksinya nggak main-main, karena memang bass ini ternyata buat pasar US, bukan buat pasar Indonesia. Kalau teman-teman ada yang tahu desas-desusnya tanda kutip ya, again ini disclaimer dulu, ini juga gue boleh dengar. Jadi kalau memang teman-teman ada yang lebih tahu, boleh luruskan kalau memang ada informasi yang gue sebutin salah. Tapi ini bass diproduksi di Indonesia untuk dikirim ke pasar luar negeri ya, pasar US lebih tepatnya, karena PV Zero sejatinya itu adalah buatan US, tapi itu udah sekitar hampir 10-20 tahun lalu gitu ya. Jadi bass ini diproduksi di Indonesia buat dikirim ke US
Tapi karena COVID, jadi kesannya kayaknya mereka membatasi berapa jumlah yang dikirim sehingga nggak semuanya dikirim ke US. Ada beberapa batch yang akhirnya nggak dikirim. That's why ini beredar di Indonesia, ya barangnya boleh bilang resmi teman-teman. Karena nih kalau teman-teman lihat ya, udah ada QC pabrik segala macam loh, gitu ya. Jadi ini bukan barang Spanyol separuh nyolong gitu ya, yang kayak rakitan-rakitan merek-merek lain gitu ya. Gak usah gue sebut. Tapi memang ini literally buat pasar luar. That's why kalau gue lihat kayak kualitasnya tuh di atas dari harganya gitu ya. Ya value-nya tuh melebihi harganya. Again, tunernya udah gotoh. Ya, mereka punya build quality-nya proper banget. Ini fretnya halus banget, nggak ada kasar-kasar, nggak ada tajam-tajamnya. Fretworks-nya ini cakep banget ya. And then sound-nya kok clarity-nya segala macem, dan udah dapat hardcase pula gitu ya. That's why makanya gue bilang gue susah nyari minusnya ini bass. Ya mungkin untuk 5 senarnya yang karena dia 4 senar 35 in scale, 5 senar juga sama. Mungkin salah satunya kenapa gue nggak prefer 5 senarnya adalah karena string spacingnya agak tight, agak sempit gitu ya. Tadi kalau gue bilang 17,5 mm, which is 16 setengah sampai 17, sorry, bukan 17,5, 16 setengah sampai 17 ya, kurang lebih segitu. Karena dia sebenarnya bisa diatur spacingnya di sini gitu ya, lebar sempitnya, tapi tetap aja maksimal cuma sekitar 16 setengah sampai 17 range mainnya gitu. Jadi menurut gua untuk 5 senar itu agak tight buat gua pribadi ya. Again jadinya gede-gede gitu ya, dan biasanya 5 senar gua mainnya di angka 18 sampai 19 gitu. Jadi itu bukan satu kekurangan sih teman-teman, itu cuma selera pribadi gua yang kalau menurut gua gue lebih suka atau lebih preferable gue adalah yang 19-18 mili gitu ya, string spacing untuk 5 senar. Tapi untuk 4 senar ini gue nggak, boleh bilang gue nggak nemu celah kurangnya sih, to be honest gitu ya, sebagus itu. Jadi dengan harga under 10 juta ini bisa jadi salah satu alternatif atau pilihan buat kalian yang lagi nyari bass gitu ya. Mau 4 senar 5 senar silahkan, warnanya juga cakep-cakep, finishingnya oke. Dan mungkin itu aja untuk review gue tentang bass ini ya. Sekali lagi silahkan cek marketplace langsung kalau memang teman-teman berminat ya. Yang pasti ini bass gue rekomend sih. Itu aja, Leo Morrison sign out, bye bye.